Pada abad ke-15, ketika pengaruh kerajaan Pajajaran mulai menghadapi perubahan besar di tanah Jawa, wilayah pesisir utara seperti Cirebon berkembang menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Dari pelabuhan-pelabuhan kecil hingga perkampungan nelayan, ajaran Islam mulai diterima masyarakat melalui dakwah para wali dan ulama. Perkembangan tersebut membuat Prabu Siliwangi merasa khawatir agama nenek moyangnya akan hilang tergerus oleh perkembangan agama Islam yang dipimpin oleh Sunan Cirebon yang tak lain adalah cucunya sendiri yaitu Syekh Syarif Hidayatullah putra dari Nyi Mas Rara Santang. Melihat semakin besarnya pengaruh Islam di wilayah kekuasaan Pajajaran, Sang Prabu Siliwangi mengutus seorang senopati tangguh bernama Ki Sambang untuk melakukan perjalanan menuju Cirebon untuk mengawasi sekaligus menghambat perkembangan dakwah Islam yang saat itu dipimpin para ulama dan tokoh-tokoh Cirebon. Menurut kisah tutur masyarakat, Ki Sambang merupakan seorang utusan sekaligus pendekar dari Pajajaran yang memiliki ilmu kanuragan tinggi. Ia dikenal sebagai sosok teguh pendirian, setia kepada kerajaan, dan memiliki kesaktian luar biasa. Perjalanan Ki Sambang dimulai dari tanah pegunungan Pajajaran. Ia menempuh hutan lebat, sungai, dan perkampungan yang masih sepi. Di sepanjang perjalanan dari Pajajaran menuju Cirebon, Ki Sambang selalu menyambangi padukuhan yang dilewatinya, dan menantang siapapun yang dijumpainya untuk menjajal kesaktian, dan Ki Sambang selalu menang dalam adu kesaktian. Ki Sambang melanjutkan perjalanannya ke perguruan Gunung Amparan Jati, tetapi tak seorang pun yang ditemuinya karena Syekh Zatul Kahfi sedang bersemedi atau menyepi di dalam gua di puncak Gunung Amparan Jati, sedangkan santri-santrinya sedang mengikuti acara Maulid Nabi di Keraton Cirebon. Hal itu membuat Ki Sambang kecewa dan marah. Ia melampiaskan kekecewaan dan kemarahannya dengan memporak-porandakan tempat itu. Ki Sambang segera menuju ke Keraton Cirebon, bermaksud membubarkan acara Maulid Nabi yang diadakan oleh Sultan Cirebon. Sebelum Ki Sambang masuk keraton dan membuat keributan, Mbah Kuwu Cirebon menemuinya agar Ki Sambang tidak membuat keonaran di dalam keraton. Namun Ki Sambang malah menantang Mbah Kuwu adu kesaktian. Dengan terpaksa Mbah Kuwu melayaninya. Mbah Kuwu Cirebon merasa kewalahan menghadapi kesaktian Ki Sambang, hingga di saat Ki Sambang lengah, Mbah Kuwu Cirebon merapalkan ajian Nini Badong yang dapat mengeluarkan hawa dingin yang luar biasa, dan menghantamkannya tepat di dada Ki Sambang. Ki Sambang pun jatuh dan menggigil kedinginan. Setelah Ki Sambang sadar, ia segera berlutut minta ampun pada Mbah Kuwu. Mbah Kuwu memberinya wejangan agar memeluk agama Islam, dan mengajaknya masuk ke dalam keraton untuk mengikuti acara Maulid Nabi. Tapi Ki Sambang hanya diam, dan mohon diri langsung pulang, tapi tidak ke Pajajaran melainkan ke sebelah barat Pakuwon Singapura. Sesampainya di padukuhan tersebut Ki Sambang langsung membangun rumah untuk tempat tinggal, dan membuat seser jala kecil untuk menangkap ikan di Sungai Bengawan Celangcang. Kesehariannya Ki Sambang mencari udang di Sungai Bengawan Celangcang untuk dibuat petis. Seiring berjalannya waktu Ki Sambang makin betah tinggal di padukuhan tersebut, dan tidak berniat untuk pulang ke Pajajaran, karena kalau pulang pun percuma, pasti akan mendapatkan hukuman dari Sang Prabu Siliwangi.
Seiring berjalannya waktu padukuhan tempat tinggal Ki Sambang semakin bertambah ramai, karena banyak orang datang dan menetap di daerah tersebut, maka dibentuklah padukuhan yang diberi nama Padukuhan Sambang yang lambat laun berubah menjadi Padukuhan Sambeng sampai sekarang, dan Ki Sambang diangkat menjadi pemimpin di padukuhan tersebut yang bergelar Ki Mangundirjo.